Video kali ini Mimin akan membahas materi gerak parabola, yang mana sudah pasti materi ini sudah Mimin posting di Instagram. Jadi biar memudahkan kalian memahami video ini, kalian pahami dulu postingan yang ada di Instagram dan catat. Oke? Gerak parabola. Gerak parabola adalah gabungan gerak horizontal, yaitu di sumbu X, yang merupakan gerak lurus beraturan dengan gerak vertikal sumbu Y yang merupakan GLBB yang dipengaruhi percepatan gravitasi. Jadi di gerak parabola ini dia dibagi menjadi dua kan, sumbu X sama sumbu Y. Kalau sumbu X itu GLB karena dia bergerak ke kanan atau ke kiri, tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan gerak vertikal itu terhadap sumbu Y dipengaruhi oleh besar gravitasi. Jadi untuk memahami gerak parabola ini, kalian harus memahami materi sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus yang ada di video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mau memahami gerak parabola, Mimin sarankan kalian harus pahami dulu materi tentang gerak kinematika gerak lurus yang ada di video sebelumnya. Oke, bagi kalian yang udah ngerti, boleh lanjut video ini. Kecepatan gerak parabola terdiri dari dua komponen, kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Horizontal sama vertikal. Kenapa ada dua kecepatan? Karena geraknya itu, bendanya itu bergerak terhadap sumbu X sama sumbu Y, makanya ada dua. Nah, di sini ada gambarnya. Gerak parabola itu bisa dibilang dia seperti kayak setengah lingkaran, walaupun nggak terlalu seperti setengah lingkaran sih. Jadi ketika benda awal itu dilemparkan dengan sudut alfa, kalau di sini alfa ya, biasanya itu bisa ditulis alfa, beta atau apa sama aja, dengan kecepatan v0. Maka kita harus proyeksikan dulu terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X dia itu nilainya itu V0X yang ini. Oke. Sedangkan V0Y dia tuh rumusnya itu ini. Pasti kalian mikir, Min, kapan sih gunain cos atau kapan sih gunain sin? Nah, ini sebenarnya masuk ke materi trigonometri. Tapi secara biar gampangnya aja, Mimin cuma ngasih tahu seperti ini. Kalau di sininya V0-nya arahnya ke sini, sudut yang diketahuinya kan yang ini ya. Nah, dengerin. Maka sudut yang ngapitnya itu bisa dibilang garis yang bikin ngapit sudutnya itu kita pakai cos. Jadi lihat, yang ngapit sudutnya itu yang horizontal atau vertikal? Yang horizontal kan nih, yang ini, yaitu V0X, makanya kita pakai cos. Nah gitu, ngerti? Tapi kalau misalkan dia nggak ngapit sudut, kayak misalkan di sumbu Y, dia pakainya sin. Seperti itu aja untuk simpelnya. Oke? Makanya dia V0 itu di sini. Kemudian dia bergerak terus sampai suatu ketika dia mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum adalah kedudukan di mana VY-nya itu bernilai 0. Ngerti? VY yaitu kecepatan di sumbu Y. Karena dia kan melawan gravitasi, maka dia akan diam. Tetapi Vx itu tetap ada nilainya, tetap. Jadi Vx itu nilainya tetap dari ujung sampai ujung, dia tuh nilainya bakalan sama karena kan dia GLB. Nah, makanya kalau kalian bingung harus dengerin dulu tuh materi sebelumnya, pahami materi sebelumnya. Nah, untuk Vx itu rumusnya tetap sama. Jadi tetap nilainya itu ya tetap V0 cos theta, cos alpha ya kalau di sini. Tapi untuk Vy, dia rumusnya itu V0Y dikurang GT. V0Y nya itu yang awal tadi nih, yang ini. Makanya V0 sin alpha dikurang GT. Nah, kalian bingung kan? Nah, kalau kalian bingung berarti kalian belum paham materi sebelumnya. Nah, lanjut. Kemudian pas nyampe dari tanah sampai tanah, itu dikatakan jarak maksimum. Sedangkan ketika dari awal ke tinggi maksimum itu dikatakan tinggi maksimum. Untuk apa sih ini? Nah, ini nanti akan kalian hitung di subbab selanjutnya. Jadi untuk pengenalan awal kalian harus paham dulu nih bagian-bagiannya. Kemudian apabila kalian suruh nyari T-nya itu di sini, T-nya V-nya. Kan V-nya gerak gini. Maka bisa kita tulis di sini itu ada Vx, tetap di sini ada Vy. Jadi di setiap titik itu pasti ada uraian Vx sama Vy. Nah, ketika kalian nyari di sini misalkan T-nya itu 1 second. Oke, maka kalian harus cari resultannya.
Resultannya gunakan VT sama dengan akar VT X kuadrat ditambah VT Y kuadrat. Apa sih bedanya VT X sama VX? Itu sama. Jadi VT X itu artinya kecepatan di sumbu X dalam waktu keberapa gitu loh. Jadi ketika dalam waktu T sama dengan 1 second atau 2 second dan seterusnya. Sedangkan V0 misalkan V0X itu artinya kecepatan di awal. Karena dia bersifat GLB, makanya dia tuh nilainya itu bakalan sama di detik keberapa pun. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika sebuah peluru ditembakkan dengan sudut 37 derajat dan kecepatan awal 10 meter per second, maka tentukan kecepatan peluru setelah 0,4 second. Kita tulis dulu diketahuinya. Kan kecepatan awalnya 10, T-nya itu 0,4, sudutnya itu 37. Ditanya V-nya. Ingat, kalau nyari kecepatan peluru aja, nggak ada kata-kata lainnya, itu artinya kita suruh mencari resultan. Resultan yang ini nih, yang tadi Mimin tulis, yang akar kuadrat itu. Oke? Nah, kalian bisa lihat nih di layar kiri. Untuk nyari Vx itu dia kan GLB ya. Rumusnya itu tinggal V0 cos theta. Masukin 10 cos 37 kan. Cos 37 berapa? 0,8 dikali 10, maka hasilnya itu 8 meter per second. Ya. Kemudian di VY tadi udah Mimin jelasin, rumusnya itu kan V0Y dikurang GT. Kenapa sih negatif? Karena kan dia arahnya ke atas, yaitu berlawanan gravitasi, maka bernilai negatif. Dikurang GT. V0Y itu kan V0 sin theta min GT. Kalian lihat aja di layar sebelah, sama aja kan. Sinnya itu tetap pakai 37 tadi. Sin 37 itu 0,6 dikali 10, 6 dikurang 4, 2 meter per second. Kemudian mungkin kalian nanya, wah itu gimana sih? Apa sih cos sama sin? Nah, kalau kalian belum hafal tentang sin sama cos ini, nilainya itu berapa, berarti kalian masih belum mengerti di konsep vektor yang ada di bab 2 itu, yang setelah besaran dan satuan. Jadi Mimin ingatkan lagi, sebelum kalian masuk ke materi ini, kalian harus pahami materi sebelumnya yang udah Mimin jelasin di tips dan trik belajar fisika. Oke? Jadi kalau kalian mau nonton aja yang ini gambarnya ya. Nah, setelah kalian dapatkan Vx sama Vy, kalian tinggal masukin ke akar kuadrat tadi, yaitu 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarin, yaitu akar 68. Akar 68 itu sama aja, kalau kalian lupa caranya, itu sama aja 4 dikali 17. Akar 4 itu kan 2, makanya 2-nya itu bisa keluar, akar 17 gitu. Makanya kalau ditanya berapakah kecepatan peluru setelah 0,4 second, maka jawabannya itu 2 akar 17 meter per second. Seperti itu. Oke? Jadi kalau di soal ada soal seperti ini, di soal tugas ada seperti ini, kalian jangan bingung. Nah, ini ada latihan soalnya lagi. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan 100 meter per second dengan sudut elevasi 37 derajat. Ingat, sudut itu bisa kalian tulis bebas, mau theta, mau alfa, beta, dan lain-lain. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second adalah, nah kita masukin cara yang kayak tadi. Kita hitung Vx nya dulu, V0 cos theta 100 cos 37, 100 dikali cos 37 berapa? 0,8, 80 meter per second. Vy sama dengan V0 sin theta min GT. 100 dikali sin 37 dikurang 10 dikali T-nya itu 1 kan. 100 dikali sin 37, sin 37 0,6, maka 60 dikurang 10 sama aja 50 meter per second. Lalu gunakan rumus resultan kecepatan. Ya udah, kalian tinggal gunakan Vt sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Masukin deh. Di sini 80 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama aja 6400 ditambah 2500, itu 8900. 8900 kan sama aja 89 dikali 100 ya, akar 110, makanya bisa keluarin jadi 10 akar 89 meter per second. Jawabannya itu yang C, seperti itu. Kalau kalian tulisannya kerasa kekecilan,
kalian Mimin sarankan kalian gunakan laptop ya, atau nggak videonya itu di zoom gitu kalau di HP kalian bisa. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya kalian baca teliti aja kalau misalkan tulisannya kecil, oke?